Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa terus beristiqomah menjalankan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini dapat kita pertahankan hingga ajal menjemput. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yaumul qiyamah Allah izinkan kita berada dalam barisan Rasulullah. Amin. Dan juga kita ditakdirkan oleh Allah untuk menatap wajah Rasulullah dan juga mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, mari kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Rame-rame. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jangan kau tolak permohonan kami, berikan kepada kami rezeki dengan kepahaman ilmu yang kami pelajari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan dan ditakdirkan oleh Allah kehidupan. Dan kehidupan yang kita jalani sesungguhnya bukan milik kita, tapi kehidupan yang kita jalani adalah al-hayyunya Allah yang diberikan kepada kita sebagai rezeki. Tapi banyak di antara kita yang kemudian tidak mensyukuri, sehingga pantas kalau kemudian hidupnya dibikin sempit, pantas oleh Allah hidupnya dibikin sulit, pantas oleh Allah hidupnya dibikin stres, karena dia hanya memikirkan sesuatu yang tidak ada, sementara yang ada diabaikan. Umur ini adalah rezeki. Selama kita masih hidup, maka Allah masih jamin rezekinya. Kitanya saja yang kadang-kadang lebih mengedepankan menjadi pengikut setan dengan mengedepankan nafsu, sehingga yang ada pun tidak mampu ternikmati. Bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, apapun yang diberikannya, dia tetap bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillah.
hati kita tetap dibikin tenang. Jadi syukur itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fokus terhadap kebaikan yang masih ada. Itu namanya syukur. Jadi kalau orang yang udah nggak fokus terhadap kebaikan yang masih ada, itu dijamin kufur. Allah menyampaikan, fadhkuruni adkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan ingkar. Orang yang ingkar, Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dikasih itu yang namanya kepedihan, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita nih bersyukur karena masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, masih bisa melakukan beragam aktivitas. Karena itu tandanya kita masih hidup. Selain kita bersyukur kepada Allah, kita harus berterima kasih kepada Rasulullah, karena melalui Rasulullah hari ini kita nih akan mempelajari tentang ilmu agama Islam tentunya. Dan meskipun yang mengajarkan secara langsung bukan Rasulullah, saya tahu ilmu dari guru dari guru sampailah kepada Rasulullah. Kalau nggak ada gurunya dan nggak ada Rasulullahnya, ya kita nggak tahu tentang ini dan itu. Sebab itulah kita nih harus bertawasul kepada Rasulullah dengan ucapan sholawat, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun berterima kasih kepada para pewakaf Masjid Nurul Rahman. Kita doakan para pewakaf, Allah senantiasa berikan yang sudah wafat alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin. Dimudahkan rezekinya bagi yang masih hidup, dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencananya, dan Allah jadikan kehidupannya penuh dengan keberkahan dari Allah. Dan juga bagi para pengurus yang sudah berkhidmat, mendermakan tenaga, waktu, harta demi tetap makmurnya masjid, adanya kajian, pagi-pagi sudah dikasih minum jahe, ya, jahe betul ya? Oh, jahe merah. Itu kan keluar biaya, betul kan? Nah, meskipun ada yang nggak mau ngasih bersedekah, tetap aja dikasih dari masjid. Nah, sebab itulah kita harus berterima kasih kepada para pengurus yang sudah memikirkan bukan saja pengajian, tapi habis pengajian ada santapan jasmani, ya kan? Sebab itulah kita doakan nih para pengurus, mudah-mudahan para pengurusnya tetap disehatkan. Bil khusus ketuanya Bapak Haji Sidik, ya, ada Haji Hendi, dan para donatur, para pini sepuh, ya, seluruh jamaah yang peduli dengan kemakmuran masjid ini. Demi Allah, Allah akan ganti jauh lebih banyak dengan ketenangan batin, dengan keberkahan hidup, dengan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita, karena kita nih sudah kehalang sebulan yang lalu nggak ngaji, ya, karena ada maulid, maka saya masih melanjutkan tentang, kalau nggak salah, akhlak dalam menuntut ilmu, ya. Sudah disampaikan belum itu, ya? Akhlak dalam menuntut ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu menurut jemaah penting nggak? Penting. Untuk apa? Adanya ilmu untuk apa? Nah, pengetahuan. Setelah pengetahuan ditambah untuk apa? Diamalkan. Sebenarnya intinya adalah untuk bisa diamalkan. Maka orang beramal tanpa ilmu
itu bingung. Betul nggak? Coba aja, Bapak mau sholat nggak pakai ilmu, kira-kira Bapak bisa sholat nggak? Nggak ada ilmunya, Bapak nggak tahu apa-apa. Orang nggak, namanya nggak ada ilmu itu berarti nggak tahu apa-apa. Bapak mau sholat nggak tahu ilmunya, kira-kira bisa sholat nggak? Enggak. Di mana mulainya, apa yang harus dikerjakan, itu namanya ilmu, Pak. Ilmu itu tujuannya ngasih tahu. Setelah ngasih tahu, dijalankan. Orang yang sudah dikasih tahu nggak dijalankan, kata Allah, ya, kaburon maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah, orang yang sudah tahu, bahkan ngasih tahu, tapi dia tidak ngajalanin. Ya kan? Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini belajar, tujuannya agar kita nih punya pengetahuan. Makanya lihat orang yang serba tahu ditanya tuh bagi orang-orang yang nggak tahu, betul nggak? Kita nanya sama orang pinter, gitu kan? Tujuannya untuk apa? Cari tahu, Pak. Nah, cuman sekali lagi orang nanya, nah, perspektif ataupun pandangan orang-orang pada umumnya, orang pintar tuh lebih banyak dukun, Pak. Betul nggak? Padahal mereka nggak tahu apa-apa sebetulnya. Orang blow on ditanya, ya kan? Yang ditanya tentang hal-hal yang gaib, Pak. Nggak ada yang tahu tentang hal yang gaib, Pak. Rasulullah saja nggak tahu tentang hal-hal yang gaib itu. Cuman diimani, Pak. Yu'minuna bil ghaib. Itu tandanya orang yang bertakwa. Yu'minuna bil ghaib. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya gaib. Gaib itu kan nggak kelihatan, Pak. Nggak bisa diilmui, Pak, kalau itu yang gaib itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini bahkan kata Imam Syafi'i ibarat cahaya, Pak. Cahaya ini kalau terhalang, Pak, ya nggak bisa bermanfaat meskipun ada lampu ditutup-tutup, nyala semua, ditutupin semua nih, pakai kertas gitu, ini lampu, ya nggak akan keluar, Pak, gelap juga. Ilmu kalau nggak dijalankan cahayanya nggak keluar, ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang nggak punya ilmu, Pak, itu di dalam Al-Quran, ya, Allah menyampaikan surat ke-8 ayat 22. Orang kalau yang ilmunya nggak ada, itu pikirannya kosong. Maka kalau pikirannya kosong, Pak, ngeblank udah, pelangak pelongo. Maka Allah menyebutnya sebagai seburuk-buruknya makhluk, Pak, orang yang nggak ada isi itu pikirannya. Inna sarad dawab indallahi summum bukmul ladzi la ya'qilun. Ya, kata Allah, sungguh ada makhluk yang bergerak, bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, mereka ialah yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang la ya'qilun, alladzina la ya'qilun. Akalnya, akal warasnya nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Nggak ada isinya. Orang, Pak, kalau otaknya nggak ada isinya, maksudnya nggak ada isi ilmunya, ngomong saja, Pak, berisik, Pak. Betul nggak? Ngomongnya berisik. Kenapa? Nggak ada isinya. Cuman berisik doang, Pak. Cak. Coba aja berantem ini, nggak ada dasarnya. Berisik, Pak. Supaya nggak berisik gimana? Supaya nggak berisik ngomongnya gimana? Diisi otaknya diisi, maka berisiknya huruf K-nya dibuang jadi berisi. Tuh, huruf K-nya dibuang. Kalau ada huruf K ya, Pak, berisik. K itu apa? Kosong, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya lihat, kalau para motivator, para psikolog, ya, para guru,
seringkali supaya kita nih hidup selamat, mari kita setting pikiran kita dengan apa? Niat. Namanya mindset. Ya. Mindset itu adalah men-setting pikiran dengan niat namanya. Ini kita kalau nggak ada ilmunya apa yang mau diniatkan, Pak? Kalau ada ilmunya kan kita niat nih, oh saya pengen jadi orang kaya. Niat tuh. Dia punya ilmu, Pak. Definisi tentang kaya itu apa saja. Ya, terus apa saja step-stepnya, tahapannya untuk menjadi kaya. Katakanlah begitu. Maka kemudian dia setting tuh pikirannya. Oh, saya harus begini, harus begini. Karena dia punya ilmu, Pak. Kalau nggak ada ilmu, Pak, berisik, Pak. Ini apa berisiknya? Dia nyalahin orang terus. Wah, dia kayaknya ngepet tuh. Wah, dia kayaknya nyupang tuh. Kayaknya dia bersekutu sama Nyi Blorong. Gitu. Berisik, Pak. Itu berisik kayak begitu. Tapi kalau dia ini punya ilmu, Pak, nggak berisik, Pak. Kenapa? Karena berisi. Ngomongnya betul-betul tertata. Kalau pikiran kita nih kosong, Pak, dia mencoba men-setting pikirannya, namanya mindset. Orang yang kosong, Pak, bukan mindset, Pak, tapi kepleset. Apa ya? Kedengaran sepintas mirip kan? Kepleset dengan mindset. Kepleset, Pak, coba aja. Bahasa yang sederhana namanya belangsak, Pak. Ya kan? Hidupnya belangsak. Maka kalau orang yang punya ilmu, Pak, hidupnya belangsak, Pak. Susah. Sono susah, sini susah, sini susah. Coba aja, Pak. Kita punya mobil, nggak punya ilmu, Pak. Diapain tuh mobil? Diliatin aja, Pak. Dia mau jual, sayang. Ya kan? Kenapa? Supaya dianggap orang kaya. Tapi dia nyetir kagak bisa, dia nggak punya ilmu, ya kan? Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ini penting. Kenapa? Karena membimbing kita. Maka Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum oleh Allah diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia, itu Rasulullah dibimbing dulu oleh Allah supaya berilmu. Ya kan, dibimbing dulu oleh Allah supaya berilmu. Dari sejak di dalam ruh, ya, masih alam ruh, Rasulullah sudah dibimbing oleh Allah. Begitu lahir ke dunia, dibimbing juga oleh Allah. Ya. Ayahnya diwafatkan, ibunya diwafatkan. Itu bagian daripada perjalanan hidup keilmuan tuh, supaya mentalnya kuat. Itu Rasulullah kan. Hidup dengan pamannya nggak lama, hidup dengan dengan kakeknya nggak lama, dengan pamannya ingkar, ya kan. Berdakwah juga sama, pengikutnya nggak banyak. Di Mekah kan nggak banyak pengikutnya. Rasulullah nggak banyak pengikutnya, meskipun sangat serius itu. Kenapa? Karena pendekatan yang dilakukannya itu berbeda, Pak. Rasulullah berpikir diarahkan oleh Allah, maka kemudian lihat hijrah dari Mekah ke Madinah. Strategi untuk berdakwahnya dirubah, Pak. Nggak lagi seperti waktu di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah dalam keilmuan sejarah menyampaikan dalam tanda petik. Ya, kenapa saya bilang tanda petik? Mungkin bagi orang-orang tertentu yang melihat secara fisik gagal terus Nabi. Tapi enggak gagal, nanti berikutnya itu. Rasulullah kelihatan secara fisik gagal karena pengikutnya nggak banyak, meskipun itu serius, sangat serius dakwahnya di Mekah. Berapa tahun? Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Pengikutnya kurang dari 100 orang. 13 tahun, Pak. Ini mas saya juga 2 tahun aja belum, Pak, udah banyak begini ya. Karena tinggal ngelanjutin doang. Kalau ini mah bukan dakwah saya, tinggal ngelanjutin. Rasulullah tuh dari nol.
Bayangkan itu dari nol. Masyarakat Arab yang jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti nggak ada ilmunya. Ilmunya ilmu gelap semua. Rasulullah dibimbing oleh Allah hijrah ke awalnya ke Taif. Ke Taif gagal, Pak. Ditimbukin, dilemparin. Itu oleh Bani Sakib. Anak-anak kecil pun ikut nimpukin. Rasulullah nggak dendam, mendoakan Allahumma hdi qaumad dzalimin, ya Allah berikan hidayah orang-orang yang zalim. Malaikat aja yang nggak ada nafsunya sampai geram, Pak. Gimana tuh? Malaikat yang nggak ada nafsunya, Pak. Biasanya kan kalau marah-marah kan yang ada nafsunya. Ini hanya semuanya sebuah ilustrasi sebetulnya. Artinya itu saking luar biasa mulianya Nabi. Itu pemahamannya begitu. Nabi yang ada nafsunya, ini kan Nabi manusia kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu kan dasarnya tuh. Surat At-Taubah ayat 128. Itu manusia, meskipun manusia beda dengan manusia pada umumnya. Itu nggak ada itu, gimana nggak mulia tuh Nabi, Pak. Makanya kalau ada orang menyebutkan Nabi Muhammad tidak bersolawat, kata malaikat Jibril itu celaka tuh orang itu. Mendengar Nabi Muhammad nggak berucap sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sebakhil-bakhil manusia. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi hijrah ke Taif, ditimbukin, Pak. Datang malaikat Jibril, ngasih informasi, nanti akan datang nih malaikat penjaga gunung, akan menolongmu. Datang tuh malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, salam dari Allah untukmu. Aku ditugaskan oleh Allah, doamu dikabul dan didengar. Ini aku datang di hadapanmu. Silahkan kau angkat tanganmu untuk memberikan legalitas, Pak. Karena malaikat tuh nggak bisa, Pak, menjalankan sesuatu belum ada perintah. Kayak tentara kayak begitu, Pak. Siap, siap. Pokoknya persis robot lah kayak malaikat. Kalau Rasulullah angkatnya Allah hancurkan tuh, udah hancur, Pak. Sebagaimana nabi-nabi yang lain kan, dakwah kalau didengerin kabur tuh. Siapa tuh? Nabi siapa? Nabi Yunus, Pak. Dicemplungin oleh Allah Pak ke laut. Ini telan sama ikan. Kabur, Pak. Nabi Nuh, Pak, didakwahin ngelawan, ditanggelamin, Pak. Termasuk anak-anaknya. Ya, tapi anaknya memang diselamatkan, nanti kelak tuh anaknya itu menjadi anak durhaka itu, Kanan itu. Berikutnya itu melahirkan raja yang durhaka, ya. Namanya Abraha. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah Abrahanya pun itu nikahin ibu kandungnya, istrinya Kanan. Coba. Memang kalau orang durhaka itu begitu, lingkarannya lingkaran setan, Pak. Maka kalau berada di lingkaran setan berarti jauh dengan Allah, Pak. Harusnya kita berada di lingkaran Allah, the circle of God. Gitu kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ke Taif, Rasulullah dikasih fasilitas itu. Oh enggak, jangan. Ya kan? Mereka itu nimpukin saya. Bahasa saya ini bukan bahasa Nabi nih, cuman supaya paham aja. Nimpukin saya itu karena mereka nggak tahu apa maknanya, apa hikmahnya. Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu kemanapun nggak ada yang menghargai, nggak usah tersinggung karena mereka nggak tahu kita. Betul nggak? Paham nggak? Jadi kalau kita ini nggak dikenal, nggak akan dihargain, Pak. Saya meskipun ngajar, Pak, Bapak ngelihatnya saya penampilan begini, nggak dikenal, pakai kaos oblong, pakai celana training. Saya pernah, Pak, ada ngajar udah hampir 3 tahun, ketemu kagak ditegur, Pak. Dia kagak kenalin, ya jangan tersinggung gitu, Pak. Biasanya pakai gamis, pakai sorban, pakai peci, tiba-tiba pakai celana training, pakai sepatu, pakai topi gitu. Saya tegur, Pak, mau kemana? Ini benar-benar nih cerita real, ya, di apotek Roxy. Pak, mau kemana? Dia ngeliatin.
Saya tanya karena saya tahu namanya kan. Anda siapa? Gitu. Saya ya nggak apa-apa. Namanya orang nggak kenalin kan. Itu. Nah udah sepuh juga kan. Ya, lupa namanya kan. Kalau lupa jangan tersinggung. Jangan astagfirullahaladzim, ini orang terlaknat betul sama guru. Ya begitu. Nggak boleh nggak begitu kan. Nggak boleh, namanya orang dia nggak tahu kan. Orang kan manusia kan sering lupa kan. Rasulullah tuh ngajarin begitu. Kita jangan tersinggung kalau orang itu nggak kenal sama kita dan kemudian kita nggak menghormatin kita. Mentang-mentang kita di mana-mana dihormatin, tiba-tiba nggak dihormatin. Jangan tersinggung, jangan marah. Dia kagak kenal kita kok. Kecuali orang terkenal, Pak. Betul nggak? Oh gitu. Nah Rasulullah itu menyampaikan, itu cerdas, Pak. Rasulullah sangat cerdas luar biasa. Betul-betul visioner, Pak. Pandangannya jauh ke depan, itu Rasulullah. Itu nanti suatu saat mereka akan menjadi pengikutku. Kata malaikat, gimana? Mau anak-anak aja ikut nimpukin. Ya, kata Nabi, ya kan bisa saja nanti keturunannya. Dan betul saja Pak, Taif itu Pak, itu tempatnya sejuk. Ada yang pernah ke Taif Pak? Tempatnya sejuk, masyarakatnya santun. Itu Taif itu. Penghasil sayur-sayuran, bahkan minyak wangi ada namanya surati, itu di sana ada. Iya, minyak wangi misk itu, yang wangi itu, yang enak itu ada di sana. Dan cukup mahal, nggak ada penyulingan itu minyak wangi di sana. Ternyata ada Taif. Itu hasil produk sendiri, bukan impor. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah balik lagi, Pak. Balik lagi diintimidasi lebih parah, Pak. Maka kemudian disitulah ada nanti, Pak, yang disebut dengan Amul Hujni. Tahun kesedihan. Nanti Rasulullah dihibur oleh Allah dalam kondisi yang sedih, istrinya wafat, pamannya wafat, pengikutnya dibunuh hidup-hidup, kan? Ya namanya kalau dibunuh udah mati, bukan dibunuh namanya. Berarti hidup-hidup, ada yang dibakar hidup-hidup gitu maksudnya. Pokoknya penderitaannya luar biasa, Pak. Kemudian Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj baru ada namanya hijrah ke Madinah. Strategi dakwahnya dirubah. Yang dulunya pendekatannya kalau dalam sejarah namanya Nabiyan Abdan, ya Nabiyan Abdan itu Rasulullah itu menjadi nabi dan rasul dengan pendekatan sebagai seorang hamba yang diutus secara khusus oleh Allah untuk menyebarkan risalah, Nabiyan Abdan. Begitu pindah ke Madinah, itu berubah Pak strategi dakwahnya. Maka kalau berdakwah itu kenapa sih orang nggak menarik gitu dakwahnya? Itu harus berpikir tuh para pendakwah. Ya kan? Rasulullah itu berpikir dengan dibimbing oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Maka Rasulullah dakwahnya pendekatan dengan malikan, ya, nabiyan malikan. Apa itu? Kekuasaan, Pak. Pendekatannya kekuasaan politik, Pak. Nabi Allah Muhammad SAW itu pendekatan dakwahnya dengan menggunakan politik. Nggak usah jauh-jauh. Dulu di Indonesia kan, di Jakarta ada namanya Alexis. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak Alexis? Hah? Tahu? Tahu nggak Pak? Hah? Oh, tikit. Nah, ada yang pernah ke sana? Enggak. Saya tahu karena ada informasi, Pak, dibaca, ada berita. Alexis itu tempat-tempat mesum, ya kan? Tempat mesum itu penghasilannya besar, ya kan? Kalau sekarang itu, Pak, judi online. Judi online ini saya pernah nulis nih, ya itu, Pak. Sebentar ya, itu merusaknya luar biasa, Pak. Dan ini saya tulis tahun 2021, Pak. Judi online itu
pendapatannya 57,91 triliun. Itu 2021. 2002 naik, Pak, 2 kali lipat. 104,42 triliun. Ini data valid, Bapak boleh nanti cek ya. 2023 naik lagi 300 kali lipat. 3 kali lipat, Pak. 327,5 triliun. Ini 2023. Dan kemudian, Pak, di tahun 2024, Pak, itu masih dalam posisi sama, yaitu 237 triliun, 48 ya. 237,48 triliun. Itu, Pak, pemerintah minta untuk menutup 5.000 situs judi online. Yang ditutup hanya 4.000. Yang 1.000-nya itu di backup sama pegawai staf khususnya Menteri Kemeninfo, ya, Kemeninfo. Itu yang kemudian sudah ketangkap, Pak. 1.000. Bayangkan, Pak, gimana orang nggak tergiur, Pak? Duitnya banyak. Itu kalau dihadirkan di sini, Pak, dalam bentuk koin. 237,48 triliun. Kira-kira ketutup nggak nih masjid? Pak. Kita nih sering kali, Pak, kalau ngelihat duit, Pak, nggak mempedulikan lagi tuh duit dari mana. Yang penting duit. Padahal itu duit setan, Pak. Yang bisa membuat kita itu menjadi kerasukan, Pak. Makanya lihat, suruh ngaji tidur, takbir nguap, itu tandanya udah kerasukan, Pak. Kerasukan setan, Pak. Nggak bisa dia berhadapan. Bayangkan Bapak ketemu dengan calon pasangan yang dicintai, Pak. Bapak ngobrol sama yang dicintai itu calon pasangan kita, Bapak sambil nguap sambil tidur, Pak. Dikaplok gak tuh sama ceweknya? Dikaplok gak? Hah? Ini sama, kita nih berhadapan dengan Allah, Pak. Allahu Akbar. Baru mulai udah mangap tuh mulut, Pak. Sopan gak kira-kira? Sopan gak? Enggak, Pak. Itu bagian daripada akhlak. Karena pengaruhnya, Pak, dari mana-mana itu, Pak. Termasuk makanan. Makanan itu jadi darah dan daging. Tubuh kita ini ada darah. Darah ini, Pak, kalau kita makanannya nggak dikontrol, Pak, bisa darah tinggi, bisa darah rendah. Darah tinggi, Pak, itu jadi setan, Pak. Darah rendah pun jadi setan juga. Iya kan? Yang benar itu darahnya stabil, Pak. Coba ya darah tinggi, Pak, marah-marah gak? Panas, Pak. Panas. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, pindah ke Madinah. Pendekatannya politik, Pak. Begitu pendekatan politik dulu, Pak, namanya Yasrib, bukan Madinah. Yasrib itu memang nama orang Yahudi, Pak, yang menjadi pemimpin di situ. Yasrib berubah menjadi Madinatun Nabi. Kenapa? Orang datang, Pak, dari kampung datang ke, ini namanya apa? Jalan apa? Jalan Mekar. Tiba-tiba jalannya diganti, Pak, nama kita. Orang marah gak? Marah gak? Belum tentu, Pak. Ya kan, kalau nggak ada tata keramanya marah. Kalau nggak ada jasanya orang marah. Dulu Jakarta kan pernah mau dikasih jalan, nama jalannya Kemal Atatürk. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak beritanya? Oh itu, marah gak? Marah karena tahu orang siapa Kemal Atatürk. Iya kan? Itu pertukaran dengan Turki, Pak. Di Turki ada namanya Jalan Soekarno. Oh, Soekarno sama Kemal Atatürk beda lah. Iya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nggak jadi, Pak. Marah.
Apalagi ini Rasulullah datang ke Madinah, Pak, tiba-tiba menjadi pemimpin. Gimana ceritanya coba? Enggak tiba-tiba, Pak. Itu ada proses panjang. Meskipun panjangnya tidak sepanjang waktu di Mekah. Hanya kurun 1 tahun, Pak. Yang tadinya ada pasar Baki, Pak. Itu pasarnya orang Yahudi. Yang memang sudah lama, Pak. Yang penuh dengan riba, penuh dengan culasan segala macam. Disaingin, dibikin pasar baru, Pak. Di Madinah oleh Rasulullah SAW. Transaksinya nggak ada riba, harganya lebih murah, lebih mungut. Orang lama-lama, Pak, ibu-ibu itu kalau masuk pasar, Pak, beda 1.000 aja diubek tuh pasar, Pak. Betul nggak? Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, Pak. Nawar, sampai setengah mati, Pak. Sampai mencret tuh, Pak, nawar. Akhirnya Pak balik lagi ke tempat awal, karena di tempat lain kagak dapat, malah lebih mahal. Nah itu Rasulullah tahu, Pak. Maka kemudian dipisahkanlah pasar yang memang betul-betul yang luar biasa. Dan akhirnya Pak perekonomian mulai tumbuh sampai nanya-nanya siapa sih ini? Ini orang yang bisa seperti ini. Akhirnya tahu, orang kemudian tersebar kemana-mana. Akhirnya tahulah seorang Rasul, seorang Nabi. Ya kan? Dan akhirnya apa? Dengan tidak terlalu lama, Pak, dalam kurun 1 tahun, Pak, pengikut Rasulullah di Madinah itu naik 3 kali lipat, Pak. 300 orang. Dalam kurun 1 tahun. Sementara, Pak, 13 tahun itu di bawah 100. Bayangkan itu. Sama halnya dulu di Jakarta, Pak Alexis, Pak, didemo oleh kiai, oleh ulama, oleh habaib. Tutup gak? Kagak tutup, Pak. Yang ada berapa orang yang ditangkap, Pak? Ya, karena dianggap mengganggu stabilitas ekonomi. Begitu ada gubernur yang cakepan, Pak, peduli sama agama, udah nggak usah pakai ribut-ribut. Tutup, Pak. Tutup, Pak. Nggak pakai demo-demo lagi, Pak. Makanya nih, saya nih bukan sebulan ya, 3 minggu yang lalu dipanggil ditelepon sama ketua DPRD DKI yang sekarang. Ada yang tahu nggak sih? Ketua DPRD DKI yang sekarang, ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak? Ya, kalian ikutin perkembangan. Saya ditelepon awalnya di WA, 3 kali WA. Cuma karena saya nih handphone sering saya taruh, Pak, jarang dipegang. Kalau di rumah itu nggak dijawab-jawab, telepon akhirnya, gue telepon. Halo, assalamualaikum, ini Prof Kana ya? Betul, saya dengan Khairuddin. Saya bilang, Khairuddin siapa? Saya ketua DPRD. Langsung berubah saya ini, Pak. Oh iya, Pak. Saya bilang, ada apa? Saya dapat nomor Bapak dari Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Oh gitu ya. Saya bilang, ada apa, Pak? Saya diminta telepon Prof untuk Prof memberikan masukan kepada kami. Kalau Prof sibuk, saya yang datang ke rumah. Oh, saya bilang jangan. Saya aja yang ke sana. Jadi sekarang ini, Pak, ketua DPRD DKI itu seorang ustadz, Pak. Saya bahkan baru dapat lagi info sekdanya DKI kiai, Pak. Paten nggak tuh? Paten nggak? Dan sungguh sangat berbahagia, itu asli Betawi, Pak. Orang Betawi, meskipun saya ini bukan orang Betawi, tinggal di Jakarta, ya kan? Istri saya aja yang Betawi, ya, tapi udah menyatu darahnya kan, nggak Betawi kan berarti. Betawi, Pak. Dan Pak Khairuddin ini begitu datang ke sini, ya Allah, terima kasih Pak Kiai ke saya itu kan. Saya bilang jangan panggil Kiai, saya bilang saya ini bukan Kiai, ya kan? Ya sudahlah, Prof, gitu, makasih. Saya bilang panggil Kang aja dah, bilang supaya akrab, gitu kan? Oh ya udah, pokoknya panggil apa aja dah. Oh, saya bilang jangan panggil apa aja, salah. Ya. Saya bilang masukannya satu. Saya bilang di Jakarta ini itu kan pengajian begitu banyak, masjid banyak, tapi kurang termakmur kan, ya kan?
hanya mengandalkan masyarakat. Sekolah-sekolah swasta Islam itu banyak. Yang ada kan sekolah negeri yang gratis. Sekolah swasta kan masih tetap bayar. Yang menyedihkan gurunya Pak, 20 tahun. Memang pas seminggu sebelum saya ditelepon sama beliau, itu ada guru datang ke rumah curhat tentang upah Pak. Coba, saya ini pejabat bukan, aparat bukan, wakil rakyat bukan, kok curhat ke saya? Tapi memang Allah punya takdir rupanya. Ya, punya takdir. Ada yang sudah 20 tahun Pak, jadi guru sekolah Islam, gajinya Pak cuma 400.000 Pak. Sarjana. Dan gajinya 500.000 Pak. Dia kalau bukan tulus Pak, bukan karena ikhlas, gak mungkin dia bisa bertahan Pak. Guru-guru ngaji menyampaikan ilmunya, emang ilmunya tiba-tiba datang. Itu ilmu dari pelajar. Kalau bukan karena Allah, nggak akan mungkin mau tuh. Saya bilang, Bapak mumpung pegang kendali anggaran, Bapak keluarkan tuh keputusan di paripurna. Saya bilang, sekolah gratis semuanya. Seminggu kemudian itu keluar di berita Pak. Keluar di berita. Dan itu sudah diparipurnakan. Jadi rencananya itu di DKI itu sekolah gratis, baik swasta maupun negeri. Dan insya Allah masjid-masjid dimakmurkan. Dulu kan ada boti Pak, botinya dikurangin. Ini kan anggarannya besar Pak. Di Jakarta itu besar Pak. Saya bilang tolong perhatikan. Ini kan bagian yang namanya membangun SDM itu adalah tanggung jawab pemerintah. Undang-undang itu. Ya, undang-undang itu. Ada undang-undangnya Pak. Ini orang dikti tahu nih. Ya, bahwa yang namanya mencerdaskan anak bangsa itu adalah kewajiban pemerintah. Karena kewajiban berarti pemerintah harus membiayai. Betul gak? Betul gak Pak? Oh iya. Coba nih ada karena pemerintahnya nggak tahu Pak. Nah kita nggak boleh ngejelekin juga Pak. Bukan nggak tahu artinya. Anggarannya nggak tahu dari mana. Akhirnya ada yang andil orang-orang baik mendirikan lembaga swasta. Pendidikan. Cuman kan swasta karena nggak disupport, ya dia harus membiayai sendiri. Gimana caranya? Ya pungut dari masyarakat lagi. Kalau pengen bagus, ya ditingkatkan lebih mahal. Kalau pengajian bayar nggak? Enggak. Coba kalau ada pengajian bayar Pak. Kalau nggak di demo itu ketua DKM-nya plus ustadznya. Ya kan? Meskipun ilmunya ada yang biasa, ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu. Nah sebab itulah saya bilang, nah ustadz-ustadz yang ngajar, ya itu tolong diperhatikan. Siap Prof. Nah cuma itu kita ini kan mau pilkada ini kan. Kita mau pilkada kan? Tanggal berapa? 27. Kita harus cari gubernur yang satu frekuensi. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kan antara ketua DPRD dengan gubernurnya nggak akur kan? Betul gak? Bener gak? Ini nggak ada yang jawab nih. Betul gak nih? Ya kagak semangat dah. Jangan-jangan kagak tahu lagi. Nggak tahu ya? Wah, iya karena kita nggak mau tahu jadi nggak tahu Pak. Hah? Oh nggak ada yang ngasih tahu? Ya udah saya kasih tahu kalau gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya lihat nih, setiap kegiatan yang dilakukan oleh gubernur Pak ditolak sama DPRD Pak. Zaman itu. Sekarang ini buat gubernurnya kan PLT Pak. Yang sebentar lagi diganti. Ya kan? Sekdanya meskipun kiai itu sekda PLT. Nanti harus yang betul-betul definitif. Betul-betul yang paten gitu kan. Nah sebetulnya jangan kemudian coblos semua apalagi golput. Tentu cari yang satu frekuensi. Supaya apa? Supaya nanti keputusan dan kebijakannya itu kan tetap Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Indonesia ini adalah negara demokrasi, kekuasaan diserahkan ke partai politik Pak. Yang mengelola negara itu bukan kita.
Tapi partai politik yang paling banyak itu yang berkuasa. Dan alhamdulillahnya saya waktu sebelum pilpres dan pileg ya, itu saya ditakdirkan oleh Allah tiba-tiba ingat Indonesia gitu, berdoa di multazam, ya Allah berikan pemimpin-pemimpin yang baik di Indonesia maupun Jakarta gitu. Meskipun ada calon saya nggak jadi, tapi saya nggak sakit hati, memang itu Allah yang punya takdir kan. Ma asobathum min musibah illa biidznillah. Segala sesuatu itu Allah yang sudah takdirkan. Maka sekarang yang jadi ya sudah, kita nggak usah cari-cari tentang apa yang sudah terjadi, ya, yang sudah terjadi nggak bisa mungkin Pak balik lagi. Maka kita sudah doakan saja mudah-mudahan tuh hatinya dibalik jadi baik. Memang sekarang nggak baik, wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Maka serahkan sama Allah supaya baik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang lebih kecil Jakarta. Nah, ini ada 3 calon kan? 1, 2, 3. Bapak minta sama Allah istikharah, Pak. Istikharah. Karena yakin bingung memilihnya, betul gak? Betul gak? Nanti kalau Allah itu kasih petunjuk, itu yang terbaik, Pak. Istikharah. Rasulullah saja ngajarin, Pak, ngajarin. Urusan sendal putus saja minta sama Allah, Pak. Urusan sendal putus. Itu hadis sahih, Pak. Bapak pernah dengar gak? Itu viral ketika orang berangkat haji di depan Ka'bah, ada orang, ya Allah kasih duit, ya Allah kasih duit. Ada gak? Pernah dengar gak? Itu ada orang ngecam seluruh dunia, Pak. Boleh gak itu kayak begitu? Boleh gak? Boleh, Pak. Apalagi minta duit, Pak. Urusan sendal putus saja minta sama Allah, boleh, Pak. Cuman terlalu kecil mintanya di hadapan Allah. Harusnya mintanya lebih gede gitu kan. Itu. Dan itu dikabul, Pak. Saat itu pula, Pak, orang asing ada yang transfer ke dia, Pak. Bapak boleh cek tuh di internet, Pak. Itu mustajab langsung, Pak. Saat itu pula ada orang yang senyum, itu orang asing, Pak. Nggak kenal. Negara mana nggak tahu itu kan. Dia minta nomor rekening, Pak. Langsung ditransfer tuh. Mungkin orang kaya itu kali kan. Minta duit gitu. Mungkin dia kagak ngerti juga itu bahasanya. Cuma ada yang terjemahin dengan orang kan. Itu kan. Itu Allah yang ngasih, Pak. Nah nanti, Pak, ini kaitannya untuk apa kita memilih? Kaitannya nanti dengan kebijakan demi kebijakan, Pak. Kita nih jangan sampai kemudian kita nih menyumpahi pemerintah, Pak. Karena kita salah pilih. Oh tapi kan saya nggak milih dia. Kalau sudah jadi kita nggak milih, doanya kita rubah. Ya Allah, mudah-mudahan dia setelah jadi tidak seperti waktu sebelum dia jadi. Allah kuasa nggak membalikan hati? Allah kuasa nggak? Kuasa, Pak. Muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Maka minta tuh sama Allah, ya Allah, balikan tuh hatinya supaya menjadi baik. Sebagaimana Rasulullah berdoa untuk Umar bin Khattab yang tadinya sangat bengis, Pak. Anaknya aja dikubur hidup-hidup, Pak. Coba, Pak. Oleh Allah dibalikan hatinya dengan doanya Rasulullah. Dan itu Umar bin Khattab menjadi sahabat Nabi yang paling sangat militan, Pak. Nggak ada yang berani, Pak. Macam-macam penggal sama dia, gitu, Pak. Sama Nabi. Itu sangat militan, Pak. Dan memang kemajuan Islam di era Khalifah Khulafaur Ar-Rasyidin dari 4 itu yang paling sangat gemilang adalah Umar bin Khattab. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi, Pak, begitu di Madinah gemilang luar biasa. Dibuktikan dalam sejarah ketika pulang kampung, bahasa saya pulang kampung, Pak. Dalam sejarah namanya Futul Makkah. Futul Makkah itu, Pak, melakukan haji wada nanti Rasulullah, Pak. Itu jumlah pasukan yang dibawa, Pak, jamaah yang dibawa oleh Rasulullah berapa jumlahnya? 10.000, Pak. 10.000, Pak. Yang dulunya hijrah cuman kurang dari 100 orang, Pak, balik ke kampung Futul Makkah 10.000, Pak, pasukan
yang betul-betul militan semua. Gimana orang nggak ketar-ketir Pak masyarakat Makkah Pak? Ketar-ketir Pak, yang tadinya tidak pro langsung menyatakan dirinya berpihak kepada Nabi. Siapa itu? Hindun yang dulu membunuh pamannya, namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Abu Sofyan suaminya Hindun. Bahkan pejabat-pejabat elit di Mekah itu menyatakan diri berpihak, berkoalisi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya apa? Dihancurkan itu patung-patung, dibersihkan Mekah, Ka'bah dari berhala-berhala. Kenapa? Karena kekuasaan politik. Gitu Pak. Maka jangan anti dengan politik. Politik itu kotor, orangnya yang kotor, bukan politiknya. Gitu. Orang seringkali Pak suka mengkambing hitamkan politik, padahal yang kambing hitamnya diem aja Pak. Ya, kambing hitamnya diem aja. Enaknya kambing hitam Pak dicampur nasi biryani, potong dulu Pak, kukus, namanya nasi mandi, nasi biryani. Nah itu baru kambing hitamnya enak itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Pak, ini Jakarta, Bapak minta sama Allah, ya Allah berikan pemimpin yang pro kepada umat. Ketua DPRD-nya udah, insya Allah saya terus bimbing. Saya intens seminggu sekali. Dia suka, bahkan nanti hari Selasa besok saya ketemu juga. Dan alhamdulillah Pak, beliau itu betul-betul menganggap saya sebagai guru. Karena diarahkan, itu Allah yang ngarahin Pak, melalui Pak Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid itu kan senior Pak, lebih jauh daripada saya. Dia wakil MPR. Pak Hidayat Nur Wahid berjuang di parlemen. Saya pun ketemu di sana juga. Minta masukan juga. Coba. Allah nggak takdirkan Pak. Coba kasus kemarin Pak tentang kerudung. Ya, dokter yang dilarang pakai kerudung. Siapa yang berjuang? Ada nggak di parlemen? Kecuali dari PKS Pak. Saya bukan orang PKS nggak. Tapi ini PKS ini adalah partai yang berbasis Islam. Yang sekarang tuh jadi bulan-bulanan karena gabung ke Kim Pak. Ini yang saya kasih tahu nih. Ini bukan pengajian saya kampanye, bukan. Tapi ngasih informasi. Jangan sampai Pak di pengajian pun orang nggak ada yang ngasih tahu. Orang alergi kadang-kadang Pak. Padahal Pak ini masjid bisa ditutup Pak oleh orang yang berkuasa di Indonesia Pak. Oh kenapa? Wah masjid nggak boleh tutup. Yang boleh buka gereja misalnya ini. Walaupun ini belum terjadi. Tapi bisa saja kayak begitu Pak. Kalau penguasanya nggak pro sama kita. Betul nggak? Jadi jangan kemudian kita nih mengabaikan terhadap, meskipun itu hanya satu coblosan Pak. Oh saya nggak ada artinya. Siapa bilang? Satu suara itu berarti Pak. Bismillah makanya. Istikharah. Ini untuk negeri Pak. Nanti kaitannya dengan ekonomi, dengan lapangan kerja. Anak kita lulus sekolah Pak, sekarang nganggur. Saya ini banyak orang Pak curhat ke saya minta lapangan kerja. Oh, saya bilang, saya ini bukan pengusaha. Saya bilang, kok minta lapangan kerja ke saya? Maksudnya kan Bapak banyak kenal. Saya bilang saya nggak biasa minta-minta begitu. Bukannya nggak mau bantuin Pak. Tapi ada yang saya kenalkan, ada yang masuk gitu kan. Coba kalau punya kekuasaan Pak, oh bisa ngebantu Pak. Nggak usah sebutin lah dulu, di sini kan ada orang baik Pak, ngebantuin orang kemudian bisa masuk kerja. Ya kan? Ketika punya kekuasaan tuh. Itu nggak ada masalah Pak. Yang namanya nepotisme itu halal. Yang nggak boleh itu korupsi dan kolusi. Seorang presiden nggak mungkin ngangkat menterinya kalau nggak kenal. Ya kan? Deket. Itu kan yang namanya sekretaris kabinet siapa namanya? Yang sekarang? Oh iya, kenapa dia diangkat? Ajudan dia lama Pak. Nggak mungkin ngangkat Bapak yang nggak dikenal Pak. Iya kan? Nggak mungkin ngangkat saya yang dikenal juga kagak. Coba kalau mepet Pak. Nah cuman kan jadi penjilat. Iya kan? Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita ini baru mepet sama Allah, mendekat sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam semuanya. Di 27 jangan sampai golput, jangan sampai coblos semua. Itu suaranya Pak, tetap Bapak nggak nyoblos pun tetap nanti ada pemenangnya. Rugi nggak kita? Kalau ternyata dari tiga-tiganya nih madorot semua, ini jelek semua, strategi politiknya cari yang jeleknya agak dikitan gitu. Oh tapi kalau jelek, nggak mungkin sama semuanya Pak, pasti beda-beda. Nah sebab itulah Bapak cari itu. Nah kalau Bapak nggak ketemu juga, Bapak minta petunjuk sama Allah, istikharah, ya Allah berikan petunjuk supaya saya ini tetap yakin mana kira-kira yang dicoblos nih. Itu. Ini doa saya alhamdulillah ya, kalau saya ini menganggap, saya menyatakan mudah-mudahan nggak salah, doa saya alhamdulillah dikabul. PKS juara di DKI Pak. Makanya kenapa? Undang-undangnya siapa yang pilkada itu pemenang, itu yang memimpin. Di parlemen RI yang sekarang ketua DPR-nya siapa? Ketua DPR siapa? Puan tuh MPR apa DPR? Oh DPR ya? Oh iya, karena pemenang Pak. Ya, kalau MPR-nya? Dari Gerindra Pak. Karena itu hasil pemilihan. Nah, itu bargaining politik namanya. Ya kan? Pemilihan. Itu Pak, negara yang dikuasai oleh dengan sistem demokrasi itu diserahkan ke partai politik. Nah partai politik itu siapa yang berkuasa? Itu yang paling banyak suaranya. Siapa yang menentukan? Rakyat. Makanya banyak orang kemudian ngedeketin waktu pilkada supaya milih kan. Dikasih sembako, kasih ini, kiai pun dideketin. Kiainya yang akan mata duitan Pak, oh dia akan ngarahin Pak. Dikasih gedean. Itu. Nah kita nggak usah pakai mikirin itu. Kita mikirin untuk diri kita, ya, mikirin untuk diri kita. Kita minta sama Allah. Nanti Allah yang akan memikirkan kita. Nanti Allah akan arahkan ke tangan kita. Ya, tak. Itu kalau udah tak, itu takdir Allah yang tentuin. Kalau udah jadi itu takdir Allah, Pak. Ya, takdir Allah. Itu nggak bisa ditolak, Pak. Kalau udah takdir, Pak. Nah sebelum takdir memang ada sebuah upaya. Ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, alhamdulillah saya ini bersyukur banget, saya bahagia, nggak dikasih apa-apa pun saya bahagia. Karena ini Ustadz, alhamdulillah dia betul-betul menganggap guru. Saya bilang ya Allah, saya jangan sanjung-sanjung biasa aja. Saya bilang, cuman hanya itu aja saya bilang, makmurkan masjid, makmurkan tuh guru-guru ngaji, makmurkan yang ngajarin TPA segala macam. Guru-guru sekolah swasta anak-anak tolong diperhatikan, lapangan kerja dibuka. Cuman itu doang saya sampaikan, nggak ada yang lain, karena itu yang saya tahu, pokoknya yang saya tahu itu saya sampaikan. Alhamdulillah siap, saya respon gitu Pak. Nah tinggal nanti, itu tinggal pelaksana Pak. Pelaksana itu kan ada di eksekutif, namanya gubernur kalau di daerah. Nah gubernurnya kita pilih harus satu frekuensi dengan DPRD-nya ya. Kita doakan mudah-mudahan Jakarta semakin makmur, semakin berkah ya, sebagaimana yang Rasulullah doakan dengan Madinah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini insya Allah masyarakatnya yang ada di Jakarta menjadi makmur juga, ekonominya makmur ya kan, kehidupannya enak ya kan, karena diperhatikan, karena saling bersinergi Pak, semuanya antara aparat dengan masyarakat, dengan umaro, dengan ulama segala macam, nggak ada lagi saling sikut segala macam ya kan, enak tuh kan kalau kayak gitu kan. Kita doakan tuh DPRD-nya tetap konsisten. Pil khusus Pak Khairuddin, setuju ya? Setuju gak? Nah jawabnya kurang semangat, setuju gak? Nah begitu ya kan. Saya ini nggak ada kaitan apa-apa, nggak ada. Saya mendoakan saja untuk umat Islam, dan kalau umat Islam yang berkuasa, Pak, umat yang lain akan terlindungi. Wallah akan terlindungi, dan itu terjadi di Madinah. Itu kan tidak semuanya Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, Pak, dilindungi oleh Rasulullah SAW selama tidak mengganggu. Ya kan? Dan kita doakan mudah-mudahan
mandi tetap Allah jaga, Allah lindungi hatinya, Allah jaga fisiknya, Allah panjangkan umurnya. Itu yang namanya ketua DPRD ini yang sekarang, yang namanya Bapak Dr. Andas Haji Khairuddin MMLC ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan DKI Jakarta didatangkan gubernur yang terbaik oleh Allah ya. Gubernur yang terbaik oleh Allah, nggak usah lihat yang di belakangnya siapa. Pokoknya udah kalau Allah sudah tentukan itu yang terbaik. Dan dengan takdir kita minta sama Allah, jangan lupa istikharah. Jangan lupa istikharah ya. Sebelum kita nyoblos jangan enggak nyoblos, Pak. Sayang, nanti Bapak akan nyesel. Artinya apa? Nanti kebijakan-kebijakan kalau ternyata nggak sesuai, Bapak akan curhat kemana-mana, puyeng kemana-mana, Pak. Akhirnya kita sendiri, Pak. Yang paling utama tuh minta sama Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah, terus minta sama Allah. Pokoknya setiap sholat segala macam minta, ya Allah berikan yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 27 itu Allah datangkan yang terbaik. Allah yang maha membolak-balikan hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga seluruh jamaah, baik yang hadir di sini ataupun yang pulang ya, yang ada di Jalan Mekar ya, Jalan Mekar. Mudah-mudahan bil khusus jamaah Masjid Nurul Rahman, Allah berkahi para pengurusnya, para ketuanya, bil khusus ketua DKM-nya Bapak Haji Sidik. Allah senantiasa berikan kesehatan yang afiat, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dan ilmunya senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga yang lebih skup, yang lebih luas. Pak Hidayat Nur Wahid itu berjuang, Pak, tanpa sepengetahuan kita untuk umat. Saya baru tahunya geleng-geleng luar biasa beliau itu. Yang banyak dilakukan tentang pernikahan, yang boleh nikah beda agama, boleh nikah dengan lawan jenis. Itu di parlemen hampir diputuskan. Beliau yang berjuang mati-matian dan alhamdulillah lulus. Meskipun suaranya minim. Tapi kalau Allah takdirkan menang. Itu dengan izin Allah. Dan itu berjuang, Pak. Luar biasa. Saya ini bangun musola aja dia nyumbang, Pak. Nggak ada kaitan apa-apa dengan saya. Dan kita doakan Pak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid yang ada di parlemen ini, oleh Allah tetap kuatkan mentalnya, diberikan kesehatan yang afiat, dipanjangkan umurnya, dan perjuangannya oleh Allah dipermudah untuk umat ya. Dan PKS-nya menjadi partai yang kuat gitu kan, meskipun saya bukan orang partai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana kulli sahabati rasul ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.